Ada upaya Putri Chandrawati manfaatkan UU TPKS, LPSK, UU TPKS lindungi korban asli, bukan palsu. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK Edwin Partogi mengungkap adanya upaya dari Putri Chandrawati untuk memanfaatkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan demi melindungi diri dari kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Menurut Edwin, Putri menggunakan UU TPKS tersebut agar dirinya bisa terlihat sebagai korban pelecehan yang harus dilindungi. Edwin pun dengan tegas menolak adanya tindakan tersebut karena upaya Putri tersebut dinilai mencederai undang-undang yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh aktivis perempuan. Jadi, Putri melakukan upaya menggunakan instrumen lain UU TPKS untuk mendapatkan justifikasi sebagai korban itu. Itu yang kami tolak. Nggak boleh dong, kata Edwin dilansir kompas.com pada Sabtu 24 September 2022. Lebih lanjut, Edwin menegaskan bahwa UU TPKS dibuat bukan untuk orang-orang seperti Putri Chandrawati yang sebelumnya telah terbukti berbohong laporan palsu terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepadanya. Edwin menambahkan bahwa UU TPKS ini dibuat untuk melindungi korban yang asli atau sebenarnya, bukan korban palsu seperti istri Ferdy Sambo tersebut. Ini undang-undang TKPS, bukan untuk melindungi orang-orang seperti Putri. Untuk melindungi korban sebenarnya, untuk melindungi real korban, bukan korban fake, korban palsu, tegas Edwin. Menurut Edwin, UU TPKS ini tidak salah, tapi terkadang ada juga produk hukum yang disalahgunakan, yakni dengan memanipulasi fakta memanfaatkan instrumen yang ada demi kepentingan sendiri. Nggak ada yang salah sama undang-undangnya, tapi kalau orang mau memanipulasi fakta, mau memanfaatkan instrumen yang ada untuk kepentingannya, ya pasti akan ada saja, tutur Edwin lagi. Diwartakan tribunnews.com sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso angkat bicara soal dugaan pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Sugeng Teguh Santoso menyebut dengan tegas tidak ada pelecehan yang dialami Putri Chandrawati, namun yang ada adalah konsensual atau kesepakatan. Sugeng Teguh Santoso menyebut isu pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo yang disuarakan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu adalah produk prakondisi. Dia menjelaskan prakondisi ini mulai dilakukan setelah peristiwa pembunuhan tanggal 8 Juli 2022 lalu. Sugeng Teguh Santoso lalu membeber fakta tanggal 11 Juli 2022 ketika dia dihubungi anggota DPR RI yang menyampaikan versi istri Ferdy Sambo ada pengancaman, ditegur dan menembak. Bahkan dia bilang begini, Sambo itu menyesal, kenapa bukan dia sendiri yang menembak, ungkap Sugeng pada Sabtu 17 September 2022. Lalu pada tanggal 15 Juli 2022, seorang komisaris besar polisi meminta bertemu dia. Dia anggota Satgasus menceritakan hal itu yang sama. Bahkan persentuhan fisiknya dikasih tahu, dipegang kakinya, dibekap, dipakai pistol, terang Sugeng. Dengan fakta-fakta ini, Sugeng lalu memastikan memang ada prakondisi tentang pelecehan ini termasuk ke Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Terkait pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut ada dugaan pelecehan, menurut Sugeng memang ada basis teoritis yang dipakai, yakni UU PKS. Namun yang menjadi persoalannya, apakah ada hasil visum et repertus psikiatrum dari istri Ferdy Sambo yang selalu mengaku mengalami trauma berat? Apakah ada asesmen polisi yang menunjuk psikolog atau psikiater forensik yang memeriksa sebab dia traumatik itu karena apa? Apakah melihat Yosua ditembak karena secara personal dekat atau karena dilecehkan? Ujar Sugeng. Oleh karena itu, Sugeng menilai jika tidak ada pelecehan, tapi yang ada hanyalah konsensual. Tidak ada pelecehan, yang ada konsensual. Peristiwanya ada tapi konsensual, kesepakatan, kata Sugeng. Sugeng beralasan ada peristiwa itu karena faktanya ada asisten rumah tangga bernama Susi yang menangis dan Kuat Ma'ruf yang bersitegang dengan Brigadir J. Ini ada perjumpaan yang saya sebut konsensual, itu ada. Entah antara siapa nih, antara J atau antara KM dengan Ibu PC. Karena ini gelap di sini, kata Sugeng. Pernyataan Sugeng ini didasari informasi yang dia dapat lalu dipetakan dengan fakta-fakta yang diangkat media. Jadi informasi itu sepotong, kita analisis. Pelecehan itu produk prakondisi. Pertemuan yang terjadi adalah sebuah konsensus. Saya petakan KM ribut dengan J. RR komunikasi dengan J ada.
Kalau tidak ada pelecehan, tidak ada ketahuan sedang ada perjumpaan, gak ada ribut dong. Makanya saya menyayangkan Jenderal katakanlah ada konsensual atau ada pelecehan. Kenapa harus demikian? Makanya ada informasi cek penggunaan obat, ujar Sugeng.